Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, bersama kita hormati segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, terkhusus bersama kita hormati guru kita Al-Habib Haji bin Hamzah Segaf, mata Allah bibul hayati syarifah. Kita doa semoga Allah sehatkan badannya dan Allah Subhanahu wa taala menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan juga bersama kita hormati segenap para asatidzah dan juga yang tadi menyampaikan tausiahnya ataupun menyampaikan ilmunya, yaitu Kang Dedi Mulyadi dan juga Ustaz Kusnadi. Mata Allah diberi hayati masyarakat. Kita doa semoga guru-guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, panjang usia dalam keadaan taat, dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Jadi kita mendengarkan bagaimana penjelasan daripada Kang Dedi Mulyadi tentang seorang yang mendolimi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana seorang santri, seorang murid yang mengorbankan dirinya, nyawanya, semuanya untuk gurunya yang dia cintai. Inilah hakikat daripada kecintaan seorang murid kepada para ulama. Apalagi yang mereka cintai adalah beliau daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang membunuh daripada orang yang beriman kepada Allah, ini ancaman dari Allah tidak main-main. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa orang yang membunuh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia membunuhnya secara sengaja, bukan daripada hukuman syariat, dia membunuh sambil ketawa-tawa, dia membunuh sambil menghinakan, maka Allah akan siapkan bagi orang yang membunuh tersebut neraka jahannam khalidan fiha. Bapak tahu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Bayangkan mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Bahkan nanti, padahal nanti di akhirat itu hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Ada orang yang beruntung, mereka ibadah di dalam kehidupan di dunianya, mereka baca ibadah kepada Allah, mereka dekatkan diri mereka kepada Allah, mereka berjuang bersama Nabi SAW, mereka berjuang dengan para ulama, maka mereka tatkala wafat dalam keadaan husnul khatimah dan akan dimasukkan ke dalam surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka orang yang ahli maksiat dan wafat dalam keadaan maksiat, dan mereka yang mengganggu orang yang beriman kepada Allah, bahkan sampai mereka membunuh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dikekalkan oleh Allah masuk ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan kita di akhirat, kalau beruntung mudah-mudahan kita semua masuk surga, amin. Dan tatkala kita masuk surga untuk selama-lamanya, tidak ada waktu batasnya. Dan orang pun yang ada di dalam neraka akan disiksa oleh Allah untuk selama-lamanya. Ada seorang ulama, beliau menggambarkan bagaimana kehidupan di akhirat untuk selama-lamanya. Kadang kita tidak masuk, mana mungkin ada kehidupan selama-lamanya. Maka biar kita masuk ke dalam pikiran kita, secara logikanya, bayangkan jika kita mempunyai ruangan rumah, yang mana ruangan rumah tersebut diisi oleh debu yang namanya biji atom. Debu yang kecil tahu, kalau kita terbakar kasur di pagi hari, Pak, Bu, itu ada debu yang melayang, betul ya? Yang kalau kena matahari itu kelihatan. Bayangkan kalau rumah kita semuanya diliputin sama itu debu. Kemudian ini bumi semuanya diliputin sama itu debu. Kemudian langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh
Bayangkan berapa jumlah itu debu yang kecil itu dipenuhi. Ini semua dunia sampai 7 lapis langit semua diliputi sama debu tersebut. Dan nanti datang setiap 500 tahun sekali burung pipit, burung yang kecil datang setiap 500 tahun sekali dan makan hanya satu daripada debu tersebut. Kita bisa bayangkan kapan kira-kira habis itu debu. Lama, luar biasa. Begitulah gambaran untuk kita nanti di akhirat. Kalau kita termasuk orang yang beruntung masuk surga, dan kalau kita tidak beruntung naudzubillah min dzalik masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para ulama ini ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka adalah warisan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, maka ini bumi mengadu kepada Allah. Ini bumi mengadu kepada Allah. Kemudian menangis ini bumi kepada Allah dan bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, sebentar lagi akan meninggal Nabi Muhammad SAW. Sedangkan setiap zaman, setiap saat ada nabi yang berjalan di punggungku. Kemudian setelah meninggalnya Nabi Muhammad, faman yamshi ba'dahu. Kemudian setelah meninggalnya Nabi Muhammad, siapa yang akan berjalan di punggungku ini?" Kata itu bumi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kata Nabiin, betul gak? Nabi Muhammad itu nabi terakhir, sepakat kita? Nabi Muhammad nabi terakhir, penutup daripada nabi dan imam daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penutup, gak ada lagi. Kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad berarti itu ada nabi palsu. Nabi palsu harus ditangkap. Karena itu daripada mengolok-olok agama, harus ditangkap, harus diadili. Kemudian jika ada nabi atau Rasul mengaku setelah Nabi Muhammad, maka mereka palsu. Karena Nabi Muhammad SAW adalah penutup. Maka siapa nabi yang berjalan setelah Nabi Muhammad SAW sudah Nabi Muhammad meninggal? Maka mengisyaratkan daripada hadis yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna ummati ka'anbiya Bani Israel." Kata Nabi Muhammad SAW, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Kata Nabi Muhammad, ulama-ulamaku mereka seperti nabi yang hidup di Bani Israel. Bagaimana derajat yang mereka tinggi para ulamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu derajat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu. Dan ujian pun yang Allah berikan kepada mereka para ulama seperti yang Allah berikan ujian itu kepada para nabi yang Allah utus di Bani Israel. Bani Israel itu yang sekarang Israel itu paling banyaknya nabi Allah utus di Bani Israel, betul tidak? Tapi paling banyak juga nabi yang dibunuh di Bani Israel. Mereka banyaknya berkhianat kepada para nabi yang utusnya Allah Subhanahu wa taala. Ujian mereka para nabi begitu besar, dan kita lihat bagaimana para ulamanya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangi kepada para ulama, bahkan mereka adalah pewaris dari para nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita muliakan, yang harus kita hormati, yang harus kita cintai, karena di dalam diri mereka para habaib ada darah dagingnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man mata kata Rasulullah SAW, siapa orang yang wafat dalam keadaan mubghidhan li ahli baiti, dalam keadaan benci kepada para habaib, para keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasyarallahu yaumil qiyamah ma'a yahudiyyah. Allah akan bangkitkan orang tersebut, mereka wafatnya dalam keadaan benci dengan para habaib, dan Allah akan bangkitkan nanti di hari kiamat dengan orang-orang Yahudi. Naudzubillah min. Artinya apa? Allah akan wafatkan dia dalam keadaan sul khatimah. Apa dayanya
dzalik. Makanya Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kita. Makanya hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah, bagaimana para ulama kita menyampaikan biar kita dekat sama Nabi Muhammad. Ajarkan anak-anak kita cinta sama Nabi Muhammad. Dekatkan diri kita, keluarga kita dengan para ulama. Kalau kita sayang sama anak-anak kita, didik anak-anak kita dengan pelajaran ilmu agama. Lihat bagaimana wasiatnya Nabi SAW. Adibu auladakum ala thalathati khisal. Kata Nabi Muhammad, ajarkan, didik anak-anak kalian 3 hal, kata Nabi. Yang pertama, ajarkan anak-anak kalian cinta kepada Nabi kalian, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Ajarin bagaimana pelajaran yang diajarkan sama Nabi Muhammad, bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad, bagaimana jalannya Nabi Muhammad, bagaimana sunnahnya Nabi Muhammad. Itu kita ajarin sama anak-anak kita. Sekarang udah jarang orang ngomel. Bahkan sekarang nih, kita orang tua lebih senang kepada anak-anak kita kalau mereka kerja dibanding ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah kerja, yang penting kerja, walaupun meninggalkan ibadah. Saya dapatin ada satu orang yang mengatakan kepada saya, ini anak ngadu karena orang tuanya selalu mendesak untuk kerja, mendingan kerja daripada sekolah. Mendingan kerja, mendingan cari dunia daripada dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa anak tersebut semacam itu? Karena didikan dari awalnya daripada orang tua kita. Makanya kita didik ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ajarkan kata Nabi Muhammad, didik tentang cinta Nabi Muhammad. Kita orang tua nggak bisa mendidik, ada pondok pesantren, betul tidak? Di Medan mungkin banyak tersebar pondok pesantren, ada majlis taklim, ada madrasah. Ajarin tuh, biar nanti di kemudian hari orang tua meninggal dunia, anak kita selamat daripada fitnah akhir zaman. Ini udah fitnahnya luar biasa, yang benar disalahin. Seperti tadi diceritakan sama Akang Edi, luar biasa ya, berita yang benar ditutup-tutupin, berita yang bohong disampaikan kepada masyarakat. Alhamdulillah, ini fitnah. Makanya Nabi mengatakan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dhaharatil fitan ala ummati fa ala alim an yudhhira ilmahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah tampak kepada umat saya, sudah jelas kepada umat saya jatuh satu fitnah yang besar, maka tugasnya para ulama, para orang alim, ajarkan, tampakkan ilmu mereka kepada umat. Itu tanda cinta mereka para ulama kepada umat, dengan ajarkan mereka para umat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keimanan kita insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan juga kita punya guru Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizieq bin Said bin Syahab. Beliau adalah seorang ulama besar, beliau adalah seorang imam, beliau adalah seorang wali min auliyaillah. Bayangkan, beliau di tempat yang sempit. Ulama itu begitu, Bu. Ya, ulama itu begitu. Yang mereka di dalam hatinya ada Allah, walaupun di tempat yang sempit, mereka berasa luas karena ada Allah. Kita orang ini, ya mungkin di hati kita gak ada Allah, kita kadang di tempat yang luas, kadang kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kerabat kita, kita berasa sempit, berasa tidak ada siapa-siapa. Tapi lihat bagaimana para ulama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah, di dalam hatinya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tempat begitu sempit, tapi tempat tersebut akan merasa luas karena adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Allahu Akbar. Maka hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita kuatkan diri kita dengan cinta kita kepada para ulama. Jangan jauh-jauh di akhir zaman dengan para ulama. Teguhkan pendirian kita dengan para orang-orang Islam. Bersatu kita untuk apa? Lillahi kalimatillah, untuk mendidikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semuanya menjadilah manusia yang berdakwah. Sampaikan kalau kita mengetahui tentang hadis, tentang ayat, ada teman kita belum tahu, maka kita sampaikan. Ini yang dikatakan oleh Nabi Balil wa'ani wal ayat. Kata Nabi Muhammad, sampaikan dari itu walaupun satu ayat. Ini menyampaikan tidak melihat daripada umur, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin. Tapi kalau kita sudah memiliki ilmu agama tersebut, maka kewajiban kita untuk menyampaikan. Demi apa? Menyambung lisannya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun sedikit bermanfaat, ini yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.